Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Saat Anda sedang konflik dengan pasangan atau dengan seseorang, sikap apa yang sering Anda lakukan? Diam atau serang balik? Mungkin Anda akan menjawab, lihat dulu kondisinya. Siapa dulu yang sedang konflik dengan saya? Tidak sedikit konflik dengan pasangan, kita akan cenderung untuk melawan secara agresif. Atau juga bisa dengan mendiamkan. Bahkan bisa berhari-hari kita mendiamkan sebagai bentuk respon kita dalam menghadapi konflik. Beberapa orang akan mengatakan alasan dirinya melawan dengan agresif adalah agar masalahnya segera selesai. Tidak perlu menunda-nunda waktu atau dengan alasan klasik, ya ini memang sifat saya yang harus segera diselesaikan. Dengan meluapkan emosi, kejengkelan, kemarahan, itu akan membuat perasaan dan pikiran seseorang akan menjadi lega. Sementara orang yang suka mendiamkan mengatakan alasannya bahwa dia tidak mau ribut, tidak mau konflik, nanti kan diam sendiri, diamin aja, kan nanti beres sendiri. Dan kedua alasan ini, benarkah demikian? Apa yang Alkitab katakan? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ketika emosi kita sedang memuncak, sangat perlu untuk tenang sejenak dan nanti kembali untuk berdiskusi. Tetapi ini harus dikomunikasikan dengan jelas dan baik-baik. Tidak digunakan sebagai alasan untuk menarik diri. Jika konflik masih terus berlanjut atau malah semakin meningkat, itu bisa menjadi tanda bahwa kita memang perlu mencari nasihat yang bijak, mungkin dari pendeta saudara atau konselor Kristen, atau pasangan suami istri yang lebih dewasa dan lebih bijak. Sebagian orang dengan bersikap agresif sebenarnya semakin menambah masalah. Memang yang sedang emosi mengatakan lebih lega. Namun tahukah Anda bahwa emosi yang meluap-luap itu menyakiti dan melukai orang lain? Jika kita yang merasa lega dan tidak peduli dengan orang lain, lalu bagaimana dengan pasangan atau keluarga kita? Kita sebenarnya adalah orang yang sangat egois dan mau menang sendiri. Demikian juga dengan orang yang mendiamkan, seakan ini menjadi bentuk untuk menghindari konflik. Ternyata menyimpan permasalahan yang sama, ia juga adalah orang yang juga egois, yang memberikan hukuman dengan mendiamkan orang lain. Kita harus mengetahui baik perilaku pasif yang mendiamkan atau sikap agresif yang melawan. Kedua perlakuan ini sama-sama melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan. Mendiamkan itu berarti yang pertama, hal itu menghindari berbicara kebenaran secara langsung dan penuh kasih. Alih-alih untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan secara terbuka, pasangan akan terlihat dalam bentuk permusuhan secara tidak langsung. Yang kedua, perlakuan diam itu mencerminkan kemarahan dan keengganan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang dari orang lain. Ketiga, dengan mendiamkan hal itu menahan pengampunan dan memperpanjang konflik dengan menutup yang namanya komunikasi. Dan yang terakhir, keempat, hal itu bukanlah sikap sabar, bukan sikap menunjukkan kebaikan atau penuh kasih, melainkan bentuk pembalasan dari hukuman emosional. Sementara sikap yang agresif akan memicu perpecahan daripada persatuan, lebih mencerminkan kemarahan daripada pengertian dan tidak mau memaafkan dan mengasihi. Sikap agresif dapat menjadi bentuk penindasan secara verbal, sebab di dalamnya terkandung kata-kata yang melecehkan dan merendahkan. Pelecehan emosional justru sering terjadi di dalam hal ini. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk menolak kedua perilaku seperti itu. Dan sebaiknya belajar untuk membangun komunikasi secara terbuka, mendengarkan dengan rendah hati, memaafkan, dan bersama-sama bergumul di dalam doa.
untuk memohon hikmat dan belas kasih daripada Tuhan. Dengan melakukan hal ini kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat yang berpusat kepada Kristus untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, memberkati pasangan kita, memberkati orang lain, serta menghadirkan damai sejahtera di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami diingatkan. Kadang memang seringkali kami agresif dengan emosi yang meledak-ledak, atau kami diam dan mendiamkan seakan-akan itu akan sirna. Hari ini kami belajar ya Tuhan untuk menerapkan satu bagian firman Tuhan. Ketika kami memiliki kasih-Mu, biarlah kami boleh membicarakan dengan baik-baik, berpikir dengan baik-baik, dan tidak menyakiti orang lain. Mampukan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mendiamkan atau kemudian agresif di dalam kemarahan sama-sama akan membuat kita rugi. Namun dengan kita meminta hikmat kasih Tuhan, itulah yang akan menjadi bukti dari kasih. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, pimpinan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.